Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Mebi. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang aplikasi EPANET 2.2. Jadi, apa itu EPANET? EPANET yaitu singkatan dari Environmental Protection Agency Network, yang merupakan program komputer yang menggambarkan simulasi hidrolis dan kecenderungan kualitas air yang mengalir di dalam jaringan pipa yang dikembangkan oleh US Environmental Protection Agency atau USEPA. Eh, Secara fungsi, EPANET itu menyediakan analisis aliran, tekanan, ketinggian tangki, reservoir, konsumsi air, dan lain-lain. Eh, Lalu model jaringan pipa, contoh ya, ini contoh EPANET sendiri, yaitu model jaringan pipa yang terdiri dari link atau pipa, node atau junction ya, yaitu titik koneksi untuk menggambarkan air masuk atau keluar dari pipa. Ada pompa, katup, dan tangki air atau penyimpanan atau penyeimbang. Reservoir yaitu IPA atau intake. Nah, untuk mendownload EPANET sendiri itu bisa teman-teman langsung kunjungi website ini. Jadi untuk standar minimum laptop yang dapat menggunakan EPANET itu eh, yaitu dengan OS 7, Windows 7, 8, 10 ataupun 11. Nah, EPANET sendiri hanya saat ini hanya menyediakan untuk Windows. Jadi untuk Mac OS dan Linux itu belum bisa. Lalu untuk prosesor di Intel i3 atau lebih tinggi dengan RAM minimal 4 GB seperti itu. Nah, ini link untuk ini ya, untuk apa? Downloadnya. Jadi kita coba kunjungi linknya. Nah, ini link untuk download. Jadi scroll ke bawah. Nah, pilih yang ini, yang self extraction. Nah, tinggal klik aja, nanti langsung ngedownload nih, download aplikasinya. Aplikasinya kecil gitu ya. Lalu ketika sudah diinstal, jadi installnya mudah, tinggal di next next aja. Yang pertama ini interface EPANET. Interface-nya sederhana, ada file, edit, dan seperti pada aplikasi pada umumnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan ada ini ya, dua jenis dua jenis data, yaitu node dan link. Nah, jadi node ini ada junction, yaitu junction ini menggambarkan percabangan pipa, perubahan diameter, perubahan elevasi, serta demand atau kebutuhan air. Nah, nanti bentuk-bentuknya akan saya jelaskan langsung ke aplikasinya. Lalu ada reservoir yaitu sumber air, sumber air seperti itu. Lalu ada tank itu penampungan air. Lalu jenis yang kedua ada link. Nah, link ini pertama ada pipe yang menggambarkan diameter pipa, panjang, serta koefisien kekasaran pipa. Lalu ada pompa atau pump ya, itu berisikan kurva, speed, energi, efisiensi daya. Dan yang terakhir itu ada valve. Nah, ya kalau di EPANET sendiri tersedia berbagai fungsi valve seperti itu. Lalu input dan output data EPANET. Nah, di sini saya mencontohkan misalkan reservoir ya. Jadi di reservoir sendiri, di reservoir itu yang kita input head hidrolis ya, elevasi reservoirnya plus dengan ditambah dengan tinggi permukaan air. Lalu ada output dari reservoir ini, yaitu head hidrolis juga, dan jumlah air atau debit yang masuk ke setiap pipa seperti itu. Yang kedua ada junction. Nah, junction ini yang di input, yang kita input yaitu kebutuhan air atau base demand ya, base demand dan elevasi seperti itu.
Lalu ketika sudah di running, outputnya kita mendapatkan head, hidrolis, dan tekanan seperti itu. Lalu di pipe sendiri yang kita input node awal dan node akhir ya. Jadi nanti di pipe itu ada node awal dan node akhirnya. Lalu ada panjang pipa, diameter pipa, dan koefisien kekasaran atau roughness coefficient. Nah, setelah disimulasikan, itu kita mendapatkan output debit dari setiap pipa, kecepatan aliran atau velocity, dan head loss, seperti itu. Nah, ini formula atau rumus yang dipakai pada aplikasi EPANET. Nah, ini saya ambil dari buku manual EPANET ya. Untuk rumus head loss formulanya itu ada Hazen-Williams, Darcy Weisbach, Jesse Manning. Nah, inilah yang formula inilah atau rumus inilah yang digunakan untuk menentukan head loss pada pipa sendiri nantinya. Lalu ada roughness coefficient, jadi koefisien kekasaran pada pipa. Nah, di sini ada jenis material, terus koefisiennya berdasarkan rumus Hazen-Williams, Darcy Weisbach, ataupun Jesse Manning. Dan yang terakhir ada tabel minor losses ya, minor loss. Nah, minor loss coefficient ini untuk setiap aksesoris atau fitting-fitting juga disiapkan di buku manualnya. Ini tinggal kita input ke setiap aksesoris seperti itu. Ini pengaturan awal atau jadi setelah kita buka aplikasi nantinya itu ada pengaturan awal sebelum kita mulai bekerja. Nanti kita buka project default seperti itu. Jadi ada 3 ID label, properties, dan hydraulic. Nah, ID label ini jadi kita akan mengisikan label atau ID setiap junction, reservoir, tank, pipes, atau dan lainnya yang sesuai kebutuhan. Lalu yang kedua ada properties. Nah, di properties ini kita diminta untuk mengisi biasanya ngisi diameter ya, diameter dan koefisien kekasaran pipanya seperti itu. Yang lain mungkin kita defaultkan dulu, nanti saya jelaskan. Lalu yang terakhir itu di bagian hidrolik, flow unitnya kita masukkan yang LPS, liter per second. Lalu formula head loss kita gunakan Hazen-Williams seperti itu. Kita lanjut ke aplikasinya. Nah, ini saya sudah buka aplikasi EPANET-nya. Setelah diinstal nanti, nah ini terlalu kecil ya. Nah, ini sudah kelihatan. Saya close dulu deh. Buka baru. Jadi tinggal kita EPANET seperti itu ya. Kalau sudah diinstal nanti akan muncul di laptop kita, tinggal ketik aja EPANET atau di menu awal itu sudah ada ya. Klik EPANET. Nah, ini adalah tampilan aplikasi EPANET 2.2 seperti itu. Ini tadi yang ada file, edit, view itu ya. Ini menu-menu standar. Ini untuk membuka project baru, ini membuka project yang sudah kita ini ya, sudah pernah kita simpan. Ini save, print, macam-macam nih. Ini ada tombol run. Lalu ini banyak fungsinya, query, grafik ya, tabel. Nah, ini untuk ya kursor kita. Terus ini ada zoom, ini pen, lalu zoom, ini full extension. Nah, ini yang tadi saya yang kita tandain tadi itu node. Jadi ada junction, reservoir, dan tank, ini node. Nah, untuk yang link itu ada pipe, pompa, valve seperti itu. Nah, contoh seperti ini. Pertama kita klik ya. Jadi saya coba reservoir, klik di sini.
Ini reservoir. Oh, tunggu. Jadi, nah sebelum dimulai pekerjaan, jadi sebelum kita mulai project, kita klik menu project dulu, default. Nah, ini tadi ID label. Jadi junction. Nah, junction ini ketika kita buat seperti ini ya. Nih, misal junction. Oke, saya aktifkan label coba. Nah, kalau junctionnya ketika kita add itu hanya muncul angka 1. Nah, di sini di default kita misalkan ingin nambahkan ID, kalau J junction to J misalnya R, reservoir R, lalu pipe seperti itu. Nah, nanti ketika kita nambahkan junction seterusnya itu akan bertambah menjadi J1, J2, J3 dan seterusnya. Lalu untuk properties, properties sendiri ini pipe length-nya biarin aja default, nanti kita setting. Auto length-nya offin aja karena kita belum ada backdrop ya. Jadi apa? Panjang pipanya kita belum bisa menentukan secara otomatis, nanti diisi manual. Diameter pipa, nah diameter pipa ini tinggal kita isi nih diameternya berapa. Lalu pipe roughness, nah pipe roughness ini 140 misalkan. Saya mau buat pipa pakai pipa HDPE dengan roughness-nya ini ya Zen Williams seperti itu, seperti yang ini tadi. Nah ini Zen Williams plastik 140 sampai 150. Lalu di flow unit itu kita pilih yang LPS liter per second, dan ini sudah, ini nggak usah diubah lagi. Oke. Ini saya hapus dulu. Nah, saya add reservoir misalnya. Nah, munculnya R1 kan. Terus reservoir kedua misalnya R2 seperti itu. Saya delete. Lalu misalkan saya mau tambahkan node 1, 2 gitu ya, 3. Nah, J1, J2, J3. Jadi kita mungkin sebagian orang enak pakai ID, atau mungkin di defaultin aja sesuai dengan yang ada seperti itu, hanya nomor aja. Nah, untuk menyambung menambahkan pipa dari reservoir ke node-node ini, tinggal kita pilih yang pipe. Oke, klik kiri, lalu klik kiri di sini. Nah, sudah jadi. Coba kita ya, kalau mau munculkan ID-nya klik kanan, option, notation, itu display link ID. Nah, dimunculkan P1 seperti itu. Lalu kita buat lagi pipe, klik kiri di J1, klik kiri di J2. Nah, kalau kasusnya seperti ini, seperti ini ya. Kalau kasusnya seperti tadi, klik kiri, lalu misalnya nggak pas nih, nggak pas di titiknya. Nah, dia kan nggak langsung hilang, nggak langsung nyambung gitu ya dengan J2 seperti itu. Nah, kalau teman-teman mau ulang, itu klik kanan aja. Jadi dia cancel. Klik kiri, klik kiri. Nah, nyambung. Klik kiri, klik kiri. Nah, ini nggak pas, jadi klik kanan aja untuk cancel. Klik kiri dan klik kiri. Nah, seperti itu. Terus kalau kita mau melihat propertiesnya, apa sih isi dari reservoir ini? Klik kiri 2 kali, itu akan muncul pop up seperti itu. Jadi reservoir ID, reservoir, ini koordinat XY-nya sudah muncul. Nah, ini nanti kalau misalnya kita tambah backdrop, ini koordinatnya akan otomatis sesuai dengan backdrop kita. Ini masih default ya, masih contoh. Lalu ini tadi klik 2 kali ya, atau
kalaupun nggak ingin diklik kiri 2 kali, bisa di sini reservoir ya, reservoir klik 2 kali. Nah, bisa juga seperti itu. Misalkan P1 klik kiri. Nah, kita klik P1, ID-nya P1, start node. Jadi P1 ini menyambungkan antara node R1 dengan J1 ya. R1 dengan J1. Jadi pipe 1 itu menyambungkan antara R1 dan J1 seperti itu. Untuk panjang itu masih default tadi 1000, nanti kita tinggal atur kalau ingin masukin manual. Kalau bisa otomatis asalkan backdropnya sudah masuk ya. Diameter nanti kita sesuaikan dengan perencanaan. Nah, ini roughness tadi sudah kita isi dengan Hazen William ya, Hazen William. Nah, itu tadi pipa. Lalu kita cek junction nih, klik aja. Nah, junction ID-nya J1, koordinat udah masuk. Nah, ada koordinatnya, nanti akan bisa berubah koordinatnya otomatis sesuai dengan backdrop yang udah kita masukin. Nah, sini elevasi nanti bisa kita isi manual ataupun otomatis dengan ini ya, dengan QGIS. Nanti akan saya buatkan di video terpisah. Nah, ini tadi base demand, jadi kebutuhan air akan kita masuk di sini. Oke, itu untuk pengenalan EPANET-nya. Nah, setelah kita buat misalkan reservoir, junction, dan pipe-nya, lalu langkah apa lagi yang akan kita kerjakan misalkan. Nah, setelah ini misalnya datanya udah terisi gitu ya, udah terinput semua sesuai kebutuhan, tinggal kita klik yang logo petir nih, run. Nah, run was successful seperti itu. Misalkan, jadi kita ingin menampilkan berapa sih hasilnya. Misalkan nih tadi, ini sebenarnya masih kosong ya. Nanti saya elevasi. Jadi untuk nodenya kita bisa pilih yang apa aja yang mau kita munculin nih di layar. Bisa ada elevasi, base demand gitu ya, terus ada head, pressure, dan lain-lain. Terus untuk link misalnya kita mau munculin diameter juga bisa. Oh ya, di sini klik kanan dulu, option, kita centang yang display node ya, node value sama display link value. Oke. Nah, ini jadi ini 12, jadi kan kita pilih diameter tadi ya, kita memunculkan diameternya 12, kita klik 2 kali. Nah, ini kan 2 meter 12 maksudnya, seperti itu.